الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur atas segala limpahan nikmat dan kurnia Allah Subhanahu wa taala yang sedetik pun tidak pernah putus diberikan kepada kita semua. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan sebagainya. Dengan nikmat-nikmat inilah kita pada penghujung hari ini dapat untuk melakukan salat maghrib secara berjemaah, kemudian kita teruskan dengan taklim kita dalam rangka tafaqquh fiddin setiap Jumat malam di Masjid Raya yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya, dan insyaallah mudah-mudahan kita dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dapat masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam kajian-kajian kita ini, ilmu yang dapat merenggangkan, menyedikitkan keinginan kita kepada dunia, dan ilmu yang dapat menambah keterpikatan hati kita untuk mendapatkan kampung akhirat, sehingga kita lebih bersemangat di dalam kita beribadah dan lebih rasa takut kita tentang ketika kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu semakin bertambah ilmu maka semakin cintanya kepada dunia dan tidak tertariknya kepada akhirat. Nauzubillah min zalik. Sehingga doa-doa yang sering dianjurkan untuk dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbi la yasha' wa du'a la tasma'. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak pernah merasa puas, dan juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari lidah yang tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah masih berbicara tentang keadaan kehidupan sesudah kematian, yaitu kehidupan ketika manusia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Apabila langit telah pecah dan apabila bintang-bintang telah bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut telah memuntahkan air, wa idzal kuburu bu'sirat, dan apabila Allah telah membangkitkan manusia dari alam kubur. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka manusia baru mengetahui apa yang telah dilakukannya. Inilah salah satu peristiwa ketika hari dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam kubur. Jadi manusia itu duduk di atas kuburnya masing-masing dengan kondisi amalnya masing-masing ketika hidup di dunia. Ada yang berpakaian, ada yang telanjang. Begitu juga keadaan manusia yang bermacam-macam. Nur amal, perbuatan, perilaku ketika dia hidup di dunia. Sehingga manusia pada waktu itu beribu-ribu tahun menunggu tentang keputusan bagaimana sebenarnya nasibnya masing-masing. Kemudian pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Maka manusia semua satu pun tidak ada yang tinggal. Mereka menuju padang mahsyar. Maka ketika mereka berjalan ke padang mahsyar, ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang tidak bisa berjalan, ada ini seret dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang mempunyai amal baik, amal-amal soleh yang dilakukan di dunia, maka amal-amal itulah yang akan menjadi kendaraan bagi mereka. Jadi amal yang dilakukan oleh manusia di dunia ini, dia akan menjadi kendaraan. Tetapi dosa kalau di akhirat lagi bukan jadi kendaraan ya, tapi dia jadi beban. Wa yahmilu auzarum ala zuhurihim, mereka akan memikul dosa-dosa mereka di atas pundak mereka. Jadi beban. Makanya kata ulama bahwa hidup ini sangat cepat. Tetapi pertanggungjawaban jawab apa yang dilakukan manusia di dunia ini sangat lama dan berat. Jemaah rahimakumullah. Kemudian pada waktu itu manusia banyak ingat, kata Allah SWT. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Baru manusia tahu. Kalau sekarang manusia tidak tahu.
Sebanyak apapun kebaikan dia lakukan belum tampak. Sebanyak apapun keburukan yang dilakukan juga belum tampak. Karena dunia itu memang bukan tempat mendapatkan balasan atau ganjaran, tetapi akhiratlah. Jadi dunia mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam. Kalau yang ditanam itu durian, buahnya durian. Kalau yang ditanam itu mengkudu, buahnya mengkudu. Kalau yang ditanam itu pohon berduri, buahnya berduri. Jadi di akhirat, akhirat baru sama kita. Dunia tamsilil akhirat. Kalau orang kerja di perusahaan atau pegawai negeri, apa ya tiap hari terima gaji? Ya tidak. Terima gajinya kapan? Akhir bulan. Akhir bulan. Jadi pada hakikatnya setiap hari dia punya gaji, tapi ngambilnya nanti di akhir bulan. Akhir bulan ngambilnya. Jadi begitulah hidup manusia. Setiap hari ada kebaikan, setiap hari ada keburukan, tapi tidak langsung. Kapan? Mati kaki. Akhirat nanti. Maka Allah jelaskan dalam ayat ini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka baru mengetahui manusia apa yang sudah dilakukan kapan? Pada hari kiamat nanti. Yaumuddin, maliki yaumiddin, yang memiliki pada hari pembalasan. Hari pembalasan, hari kiamat. Al jazau ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Maka oleh karena itu ada ulama mengatakan ada 4 perkara yang tidak dirasakan manusia kecuali kalau sudah datang 4 perkara. Yang pertama adalah manusia tidak merasa bagaimana nilai kehidupan terkecuali kalau manusia sudah mati. Kalau mati baru tahu betapa berharganya kesempatan kehidupan ini diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah semua kasih kesempatan. Kemudian ketika manusia muda sudah tua. Kepala tua baru baru nyesal. Masih muda, masih kuat, masih gagah, berlenga-lenga. Sudah tua, penyesalannya begitu dalam. Yang ketiga, kata ulama, orang sehat baru tahu kalau sudah sakit. Orang tidak tahu nilai kesehatan. Kesehatan itu merupakan mahkota di atas pundak seseorang dan orang tidak mengetahui tentang nilai itu terkecuali kalau orang sudah sakit. Kalau sudah sakit, jenguk orang berjalan alangkah bahagianya, mensehat. Iya kan? Baca berjalan nikmat, berjalan itu nikmat. Masya Allah, jenguk orang berjalan aja sudah nikmat. Bagi siapa? Bagi yang sudah sakit. Sudah terseok-seok kaki nak berjalan, pacak, berat. Jenguk orang yang cacat, wah, ala kebahagiaannya. Memangnya kita tidak pernah sehat. Kemudian kata ulama, orang kaya kalau sudah jatuh miskin, sudah jatuh miskin, baru tahu, alangkah ini duit 1 juta, bukan main. Dulu ada harga, duit 1 juta, ada artinya. 10 juta ada artinya.
1 M dah ada artinya. Tapi kalau sudah datang miskin, bagaimana nilai? Baru tahu. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW datang menemui para sahabat. Rasulullah menceritakan bahwa kata Rasulullah SAW, malam tadi saya bermimpi. Di antara mimpi saya, kata Rasulullah SAW, saya melihat salah seorang di antara umatku, kata Rasulullah SAW, mereka sedang dikepung oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah pada hari kiamat ngepung mereka, mengepung seseorang akan diazab. Kemudian pada waktu itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah amal solat mereka, amal solatnya, sehingga dia selamat dia dari azab pada waktu itu. Siapa yang nolongnya? Amal solat. Masya Allah, amal solat. Makanya kita solatnya nak bagus, usahakan solatnya supaya bagus. Memelihara mulai dari uduknya, dari waktunya dijaga, sifat-sifat solat, harus dijaga. Jangan sebasing solat. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang solatnya tidak sempurna itu nanti solatnya itu akan seperti pakaian yang robek-robek, kemudian akan dipukul ke muka. Inilah pahala solat, pak ke muka, tidak ada arti sama sekali. Jadi kalau kita memelihara ibadah itu, kaki ibadah itu akan memelihara kita. Solat, puasa, dan sebagainya. Kita pelihara solat, bukan hanya sekedar kita melepaskan kau, yang penting selesai kewajiban tadi sudah solat, sudah. Jangan begitu. Kita menjaga ibadah kita. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia akan menjaga kita. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW melihat orang berada di tepi api neraka. Kemudian bunganya api neraka kan menggelegak api neraka tuh, akan menghantam mukanya. Wa burzatil jahim liman yara. Neraka jahim itu diperlihatkan. Jadi manusia itu sebelum dimasukkan dalam neraka diperlihatkan dulu manusia. Jadi disiksa dulu batinnya itu. Inilah neraka tempatmu. Wah, masya Allah, takutnya. Jadi ada orang itu berdiri di tepi api neraka, hampir api neraka itu menilamnya. Kemudian datanglah amal sedakonya. Amal sedakonya menyelamatkannya. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah SAW, sedako itu akan meredamkan murkanya Allah, akan meredamkan api neraka. Di dalam suatu riwayat bahwa ada seorang perempuan, pada suatu malam dia bermimpi. Dia melihat bahwa hari sudah kiamat. Kemudian dia mencari bapaknya, mencari ibunya. Ternyata dia cari ibunya, ternyata ibunya di dalam neraka. Ibu di dalam neraka. Kemudian ibunya, dia melihat ibunya, di tangan ibunya ada 2 benda. Satu adalah serbet, yang kedua adalah minyak samin. Dan dengan benda inilah dia untuk untuk mengusir jilitan api neraka ke badannya. Dia sangat sedih sekali melihat ibunya. Kemudian dia mencari bapaknya. Ternyata bapaknya ada di surga. Sedang duduk, sedang makan dan minum. Maka dia bertanya, "Wahai bapakku, kemana ibu?" Kata bapaknya, "Ibumu di neraka."
Kenapa ibu di neraka? Karena katanya sangat bakhil ketika dia hidup di dunia. Dia ingat bagaimana nasib ibunya. Kepinginnya anak ini nak ngambil makanan, minuman, mau dibawa ke neraka. Nak dikasih dengan ibunya. Begitu dia ambil, mau berangkat, dia terbangun. Maka dia diceritakanlah mimpi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah megang tongkat, diletaknya di tangan, kan anaknya begitu bangun, anaknya tidak bisa tangan kanannya tidak berfungsi lagi, mati. Kemudian diletakkan tongkatnya itu ke tangannya si perempuan tadi, si anak gadis tadi. Rasulullah berkata, ya Allah, kalaulah mimpi hambamu ini adalah benar, mimpi yang benar, maka sembuhkanlah tangannya seperti biasa. Alhamdulillah sembuh. Jadi ternyata amal-amal sedekah itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, jagalah atau bebaskanlah dirimu dari api neraka. Ittaqin nar wala bisyak. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun kau bersedekah dengan sebiji kurma atau sebelah kurma. Masya Allah. Sebelah kurma, apalagi ini, biji kurma nih, kalau diterima Allah, itu sedekah sebanyak ini, insya Allah selamat api neraka. Jadi kita banyak-banyak sedekah. Ada orang-orang yang Rasulullah melihat dalam mimpinya. Orang-orang yang dikepung oleh malaikat Zabaniyah akan dilempar ke dalam neraka. Jadi malaikat Zabaniyah itu sekali ngambil manusia itu 50.000 sekali. Diikat tangan dan kaki, dibelenggu ke leher, kemudian pantat dicucuk sama besi panas keluar ke mulut. Kemudian lempar ke dalam neraka. Itu tugas malaikat Zabaniyah. Begitu malaikat Zabaniyah datang, maka Rasulullah melihat, datanglah amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Sehingga mereka selamat, Masya Allah. Amal ma'ruf itu ngajak orang berbuat baik. Nahi munkar, mencegah berbuat keburukan. Berat ini, apalagi zaman sekarang. Ya, amal luar biasa. Mengajak orang baik, baca. Negara mau berjahat, nanggung. Kemudian Rasulullah SAW melihat di antara umatnya yang adalah menerima buku dari sebelah kiri. Menerima buku dari sebelah kiri. Wah, bahaya nih. Kalau menerima buku dari sebelah kanan, Masya Allah, bahagia. Fa man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Adapun orang menerima kitab dari sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dia akan kembali kepada keluarganya dengan penuh bahagia. Dia akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang mudah. Hisab yang mudah, Masya Allah. Tapi bagi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, pada waktu itu kata Rasulullah SAW, Rasulullah melihat datanglah amal yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amal qalbiyah namanya. Al amalul qulub. Jadi ada amal qulub, amal hati, seperti rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah, rasa harapan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya amal qulub, amal hati. Jadi pada waktu itu datanglah
amal rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ni orang beriman ini harus punya rasa takut. Karena tanda orang beriman tu di hatinya ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah maka hatinya takut. Harus takut. Tanda orang beriman punya rasa takut kepada Allah. Takut dengan azab Allah, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amal tidak terima Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau tobat terima Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak rasa takut kepada Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman harus punya takut. Begitu juga kata Rasulullah SAW, ada orang yang sedang berdiri di tepi jurang api neraka. Hampir-hampir akan masuk ke api neraka. Kemudian tentang amalnya, satu amal apa? Yaitu amal tetesan air mata ketika dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kalau kita sampai menangis takut dengan Allah, air mata yang keluar itu akan memadamkan gelombang api neraka. Akan memadamkan gelombang api neraka yang menyala-nyala. Nah ini. Jadi bagaimana kita membangkitkan? Mungkin kita bangun di malam hari, salat kita, kemudian kita beristighfar kepada Allah sambil kita mengenang, mengingat kembali tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Sampai-sampai kita menangis, menangis. Ataupun ada orang yang menangis karena ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ada orang sudah melakukan dosa banyak tetapi dia masih dikasih Tuhan kesehatannya, kesempatannya dan sebagainya. Dia terasa datang keinsapan, datang kesadaran, menangis dia kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi ini adalah air mata yang dapat memadamkan api neraka, adalah air mata orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu juga pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW melihat ada orang sedang ditimbang, ternyata amal kebaikannya dak katik sama sekali, kosong. Masya Allah. Padahal pada waktu itu yang sangat dibutuhkan ketika timbangan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan amalnya berat, maka dia akan mendapat kehidupan yang bahagia. Dan orang-orang yang amal timbangannya lebih ringan, ini bukan ringan, dak katiknya. Kata Allah, fa ummuhu hawiyah, tepatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa neraka hawiyah itu? Narun hafiyah, api yang menyala-nyala. Ini orang dalam timbangan dak katik sama sekali kebaikan. Nah, ada satu perbuatan dia membebaskan utang. Ada utang, orang berutang dengan dia, sudah, tidak terbayar lagi, kebebaskan. Ternyata dengan amal inilah dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Masya-Allah. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini banyak peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Ini ya. Pada suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, manusia pada hari kiamat nanti, kapan manusia itu yang memang tidak ingat lagi kepada siapapun? Anak dah ingat dengan orang tua dah ingat lagi kepada anak, pada keluarga. Kata Rasulullah SAW, ada 3 tempat yang manusia tidak ingat sama sekali, kecuali dia adalah memikirkan bagaimana nasib dirinya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, ketika manusia sedang mendapat catatan amal kebaikannya. Amal kebaikan, buku. Yang kedua, kata Rasulullah, ketika manusia sedang ditimbang amalnya. Yang ketiga, kata Rasulullah, ketika manusia sedang berada di sirat, di atas jembatan. Jembatan yang sangat halus, lebih halus daripada rambut yang dibelah-belah. Di bawahnya api neraka jahanam yang menggelegak. Yang dalamnya tidak tanggung-tanggung. Dalamnya tidak tanggung-tanggung neraka jahanam tu. Berapa kira-kira, berapa meter lah kira-kira dalam. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mendengar bunyi daum. Kata Rasulullah, dengar tidak kamu? Tidak dengar Rasulullah. Rasulullah itu mendengar apa yang didengar oleh manusia, melihat apa yang tidak lihat manusia, mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Karena dia seorang Nabi, seorang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, bunyi batu yang dijatuhkan di dalam api neraka jahanam selama 70 tahun. 70 tahun baru sampai perjalanan batu. Kira-kira berapa kilometer kira-kira? Tak pacak ngitung. Ada deh? Tak pacak ngitung. Pikirlah masuk ke situ, mana kau keluar? Jadi kita tu supaya ini kita pikirkan untuk membesarkan rasa takut kita kepada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka masuk ke sana, mereka merangkak nak keluar beribu-ribu tahun. Lana nongol tajang malaikat kaun tajang taub masuk lagi ke dalam, merangkak lagi. La ilaha illallah. Amal lazina kasaru fa amal apa? Fa amal lazina kafaru, ada ayat Quran. Wa amal dalam surah Sajadah, lupa ya, maaf. Ketika mereka itu masuk ke dalam neraka, mereka berusaha untuk keluar, tapi mereka dikembalikan. Kata malaikat, rasolah. Kita berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Waqina azabannar. Waqina azabannar. Yang paling tinggi permintaan seorang hamba yang punya rasa takut kepada Allah apa? Supaya ya Allah, waqina azabannar, jangan sampai disentuh api neraka. Tak kuat, takut. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meminta 3 kali dalam sehari agar mereka diselamatkan dari api neraka, maka Allah akan kabulkan. Barang siapa meminta surga 3 kali dalam sehari, terkecuali Allah akan kabulkan. Kita banyak-banyak berdoa. Rabbana apa doa minta surga apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Iya kan? Wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Ini doa ni baca terus ni. Baca terus, setiap solat baca terus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, minta redamu, minta surga. Reda dulu. Kalau tak reda Tuhan tak masuk surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, minta redamu, minta surgamu. Wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari murkamu, dari marahmu dan nerakamu.
Karena yang punya surga itu Allah. Yang punya neraka juga Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah mengazabkan siapa yang dikehendakinya, Allah bisa memaafkan, mengampunkan siapa yang dikehendaki. Ya kan? Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ya rahmatullah. Jadi kata Rasulullah, 3 tempat ini, pertama ketika manusia sedang mendapatkan kitab, yang kedua ketika manusia sedang dihisap, yang ketiga ketika manusia sedang melewati jembatan. Tetapi kata Rasulullah, yang paling aku khawatir kepada umatku, kata Rasulullah SAW, yang paling khawatir adalah ketika umatku akan menyeberangi sirat. Paling khawatir. Jadi lewat di sirat itu, yang pertama kali lewat di sirat siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Para Nabi dan Rasulullah. Ini pertama kali lewat. Jadi lewat tuh, Masya Allah, ada orang lewat tuh Pak, seperti kedipan matu, cap ngedip, lah nyampai. Mano sirat, nggak tahu, ya kan? Masya Allah, ya kan? Ada lagi yang lewat itu seperti kalbarok, seperti kilat, las. Wah, luar biasa ini. Tergantung amal masing-masing. Ada seperti angin, kata Rasulullah SAW. Ada seperti pakai kendaraan, apa namanya? Kalau dulu kan paling hebat apa? Ya kuda, kuda, kalau sekarang umumnya pesawat. Ada yang seperti kalau sekarang umumnya mobil, ya kan? Ada yang motor, ada yang berjalan kaki tapi cepat, ya kan? Ada yang tersiok-siok, ada yang lekat di pucuk tu. Bertahun-tahun, ribuan tahun lekat di situ. Dibawa api neraka, bayangkan baik. Dia dibawa ke air. Bawa api neraka. Masya Allah. Di atas jembatan ini banyak sekali kait-kait. Makanya kita kalau banyak hubungan kita masalah dengan manusia, susah nak lewat api di jembatan. Banyak masalah. Maka selesaikanlah masalah kita sama kita, biar di api neraka kaki, di atas sirat kaki kita pecah selamat. Subhanallah. Ada yang baru nongol langsung nyemplung. Insyaallah. Makanya Rasulullah SAW duduk di sirat berdoa kepada Allah, ya Allah, kata Rasulullah. Berdoa Rasulullah, ya Allah, selamatkan umatku. Para malaikat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ini peristiwa, sebab semua manusia akan menyeberangi sirat. Kemudian mereka baru untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak sekali gambaran-gambaran. Jadi kenapa kita ini sering berbicara tentang akhirat? Kenapa? Karena kita ini diperkenalkan. Sebab di dalam rukun iman itu pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya dengan kampung akhirat, hal-hal yang mengenai akhirat. Inilah. Ini kunci keimanan, sebab akan menjadi sumber segala penyakit manusia kalau manusia lah tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan akhir kiamat. Ya kan? Manusia tidak percaya lagi bahwa segala perbuatannya ada balasan. Nah ini sumber segala petaka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini selalu untuk untuk mengenal hakikat daripada akhirat. Karena hakikat akhirat itu adalah orang ingin mendapatkan keselamatan. Ya kan? Tapi keselamatan di akhirat. Hakikat akhirat itu adalah penyesalan. Penyesalan. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, kalau kamu, kata Rasulullah SAW, mengetahui apa yang aku ketahui, maka kamu, kata Rasulullah, banyaklah yang menangis daripada yang tertawa. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya tentang kehidupan di akhirat nanti.
begitu banyaknya manusia yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam siksaannya. Apalagi orang hidup di akhir zaman. Orang hidup di akhir zaman, orang ingin jadi orang yang benar, ingin menjaga syariat dengan benar, maka dia dianggap orang yang aneh, orang yang tidak waras. Maka oleh kerana itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kemudahan di dalam kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Semuanya ini adalah tidak lain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya marhamakallah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan kepada Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.